Allegri kembali ke AC Milan, sepakat kontrak 3 tahun. Massimiliano Allegri dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk kembali melatih AC Milan mulai musim 2025-2026. Menurut laporan Calcio Mercato, Allegri akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai 5 juta euro per musim, termasuk bonus. Kesepakatan ini muncul setelah Milan gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Meskipun berhasil meraih gelar Piala Super Italia di bawah asuhan Sergio Conceição, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan kesepakatan secara resmi. Kembalinya Allegri ke San Siro menandai reuni dengan klub yang pernah ia latih dari bulan Juni 2010 hingga Januari 2014. Selama periode tersebut, ia berhasil membawa Milan meraih gelar Scudetto dan Piala Super Italia. Setelah itu, Allegri melanjutkan kariernya bersama Juventus dalam 2 periode, yaitu dari tahun 2014 hingga 2019, dan dari 2021 hingga 2024 sebelum akhirnya dipecat pada bulan Mei 2024. Erik ten Hag ingin reuni dengan Alejandro Garnacho di Leverkusen. Erik ten Hag yang kini menukangi Bayer Leverkusen dikabarkan ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya di Manchester United, Alejandro Garnacho. Ten Hag melihat Garnacho sebagai pengganti potensial untuk Florian Wirtz, yang diperkirakan akan hengkang dari Leverkusen, meski hanya berniat meminjamnya. United dikabarkan lebih menginginkan penjualan permanen bagi pemain berusia 20 tahun itu. Garnacho sendiri tengah menghadapi masa depan yang tidak pasti di Old Trafford. Manajer baru MU, Ruben Amorim, secara langsung memberitahunya bahwa ia bebas mencari klub baru musim panas ini. Ketidakcocokan taktik dan sikap di luar lapangan tampaknya menjadi alasan utama mengapa Garnacho tak lagi masuk dalam rencana jangka panjang United. De Bruyne dekat ke Napoli, tolak tawaran dari Inggris dan MLS. Kevin De Bruyne, gelandang andalan Manchester City, dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Napoli setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Meskipun mendapat tawaran dari klub-klub Liga Primer Inggris seperti West Ham dan Aston Villa, serta tim Major League Soccer seperti Chicago Fire, De Bruyne memilih untuk melanjutkan kariernya di Eropa bersama juara Serie A tersebut. Napoli menawarkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun, termasuk bonus penandatanganan sebesar 8 juta pound sterling dan gaji tahunan sebesar 4,6 juta pound sterling, ditambah insentif kinerja. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, menyatakan optimisme tinggi terhadap kesepakatan ini setelah melakukan pembicaraan langsung dengan De Bruyne dan keluarganya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, De Laurentiis mengungkapkan bahwa De Bruyne sudah memiliki rumah di Naples yang memperkuat spekulasi kepindahannya. Keputusan ini menandai akhir dari 1 dekade De Bruyne bersama Manchester City, di mana ia meraih 6 gelar Liga Primer Inggris dan 1 trofi Liga Champions. Calabria didenda 30.000 euro karena kasus Ultras. Kapten AC Milan, David Calabria, dijatuhi denda sebesar 30.000 euro oleh Pengadilan Federal Nasional Italia terkait hubungannya dengan kelompok Ultras. Sanksi ini diberikan setelah penyelidikan menemukan bahwa Calabria bertemu dengan Luca Lucci, pemimpin kelompok Ultras Cervasut Milan, pada Februari 2023. Berbeda dengan rekan-rekannya seperti Simone Inzaghi dan Hakan Çalhanoğlu yang memilih jalur penyelesaian melalui kesepakatan, Calabria memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Pertemuan antara Calabria dan Lucci menjadi sorotan karena Lucci sebelumnya telah dihukum 7 tahun penjara atas kasus narkoba. Meskipun Calabria tidak menghadapi tuduhan pidana, hubungan dengan tokoh kontroversial ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedekatan antara pemain dan kelompok supporter garis keras. Sanksi ini menambah daftar panjang tindakan disipliner terhadap individu yang terlibat dalam kasus serupa di dunia sepak bola Italia. Mohamed Salah hampir hijrah ke Arab Saudi, kini fokus di Liverpool hingga 2027. Mohamed Salah mengungkapkan bahwa ia hampir bergabung dengan klub Arab Saudi saat negosiasi kontraknya dengan Liverpool belum menemui titik terang. Namun, pada bulan April 2025, Salah resmi memperpanjang kontraknya bersama The Reds hingga musim panas tahun 2027. Meskipun demikian, pemain asal Mesir ini tidak menutup kemungkinan untuk bermain di Arab Saudi di masa depan, mengingat ia merasa masih mampu bermain hingga usia 40 tahun. Salah menegaskan bahwa keputusannya untuk tetap di Liverpool didasarkan pada kecintaannya terhadap klub
dan dukungan dari para penggemar. Ia juga menyatakan bahwa saat ini fokus utamanya adalah memberikan kontribusi maksimal bagi Liverpool. Meskipun demikian, ia tidak menutup pintu untuk kemungkinan bermain di liga lain sebelum pensiun, termasuk di Arab Saudi, jika kesempatan itu datang di masa mendatang.